Selamat siang teman-teman LP3S, kembali lagi bersama kami yang akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Paulo Freire berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Buku ini begitu menarik, ditulis pada tahun 1970-an, namun tetap relevan untuk dibaca hingga saat ini. Sebelum kita membahas apa yang buku ini bicarakan, ada baiknya untuk kita mengenal dulu siapa sih penulis buku ini. Jawad, saya mau tanya, siapa sih Paulo Freire yang menulis buku ini? Jadi Paulo Freire ini merupakan tokoh pendidikan internasional. Ia lahir di Recife, di Brazil pada tahun 1921. Dia adalah seorang tokoh pendidikan internasional. Kalau boleh tahu, bagaimana ya latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya? Ia memiliki seorang ayah, seorang anggota polisi militer di Pernambuco, dan seorang ibu yang baik hati, lembut, dan bersikap adil. Nah, dari kedua orang tuanya inilah akhirnya tertanam sikap bagaimana nantinya akhirnya dia bisa menjadi seorang yang terkenal gitu, seorang tokoh. Nah, pada awalnya Paulo Freire ini tuh lahir dari kedua orang tua yang berada pada kelas menengah. Kemudian ketika krisis Amerika Serikat mulai melanda Brazil juga nih pada tahun 1929, bisa dibilang itu krisis dunia lah. Paulo harus merasakan kemiskinan dan kelaparan di masa sekolah. Ia harus berjuang melawan kelaparan pada usia 11 tahun dan sempat mogok sekolah 2 tahun. Nah, syukurnya nih ketika keadaan ekonomi keluarganya sudah membaik, kakaknya udah pada kerja. Nah, Paulo Freire ini tuh mampu menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan dan masuk Universitas Recife dengan mengambil fakultas hukum. Nah, pemikiran Paulo Freire itu mulai tertarik dengan filsafat pendidikan ketika ia menikahi Elja Maria Costa, seorang guru sekolah dasar yang berasal dari Recife pada 1944. Nah, dari sinilah ketertarikan Freire pada teori-teori pendidikan muncul. Bahkan dia lebih banyak membaca tentang pendidikan dibandingkan hukum. Seperti itu. Oh, begitu ya. Selain dia menulis buku ini, apalagi sih karir Freire di dunia pendidikan? Jadi Freire ini tuh setelah memperoleh sarjana hukum, ia bekerja sebagai pejabat dalam bidang kesejahteraan. Bahkan menjadi direktur bagian pendidikan dan kebudayaan SISA, pelayanan sosial di negara bagian Pernambuco. Nah, pengalaman tersebutlah yang membawa Freire untuk lebih memahami lagi situasi kaum miskin di kota-kota. Freire juga pernah mengajar bahasa di SMA dan mengatasi buta huruf di Chili ketika diasingkan dari Brazil. Nah, dari pemikiran tersebut, di mana penderitaan ia selama berada di bangku sekolah, lalu ia memperoleh sarjana hukum dan ketertarikan kepada teori-teori pendidikan, serta ia melihat kemiskinan yang dialami oleh kaum tertindas, turut mendorong ia untuk menghilangkan ketidaksetaraan antara penindas dan tertindas, terutama dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Wah, keren sekali ya. Ternyata bukan cuma dia menulis buku, Paulo Freire merupakan tokoh pendidikan yang turun langsung dalam mengurangi kesenjangan dalam pendidikan. Nah, judul bukunya kan Pendidikan Kaum Tertindas. Saya rasa penting bagi kita mengetahui apa sih yang dimaksud Freire dengan kaum tertindas. Bagaimana menurut Bung Noval? Nah, jika kita membaca buku ini, sebenarnya kita bisa memberi makna tersendiri untuk apa itu kaum tertindas tersebut. Kita bisa memaknainya sebagai orang yang mengalami ketertindasan atas kegagalan sistem di lingkungan sekitar kita dan lain-lain. Tetapi ingin cerita sedikit, misalnya seorang profesor Richard Skoll memberi pengamatan bahwa Paulo Freire ini pada masa kecilnya ia mengalami kelaparan dan melihat anak-anak sekitarnya lapar, dan karena itu ia mengabadikan hidupnya untuk pendidikan. Dengan itu dia tidak hanya berjuang dengan diri sendirinya dan tidak menginginkan anak-anak itu mengalami kesengsaraan tersebut. Nah, terus di dalam buku ini apa yang dimaksud dengan pendidikan kaum tertindas menurut Freire? Nah, kalau misalnya kita kontekstualisasi dengan kondisi sekarang, mungkin kita bisa mereview kembali yang misal kita belajar sosiologi pas SMA, kita belajar lembaga sosial, kita mungkin bisa mengacu pada institusi pendidikan. Di institusi pendidikan itu ada nilai-nilai hegemonik, yaitu kita juga bisa mengkritisi dominasi relasi kuasa antara negara dan sekolah.
Nah, Paulo Freire ini memiliki kacamata yang mencerahkan kita mengetahui bahwa ada relasi kuasa di lingkungan pendidikan tersebut. Jadi misalkan Paulo Freire juga memperkenalkan istilah pendidikan sekolah gaya bank. Nah, dengan gaya bank itu memposisikan murid sebagai orang yang tidak memiliki pengetahuan apapun, tetapi guru sebagai orang yang bertanggung apa-apa sehingga memiliki hegemoni terhadap murid-muridnya itu sendiri. Oke, jadi selain pendidikan sendiri yang tidak merata, di dalam aktor-aktor di dalam sektor pendidikan juga ada hubungan yang saling menindas gitu ya. Bagaimana tanggapannya, Rehan? Sistem pendidikan seperti apa yang seharusnya lebih baik untuk mengatasi masalah ini? Sebenarnya kalau dilihat dari akar masalahnya seperti yang tadi Bung Noval jelaskan, bahwasannya pendidikan yang ditulis oleh Paulo Freire dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas itu adalah pendidikan yang bagus sekali tadi pernyataannya gaya bank, sistem deposit, di mana guru itu hanya dalam tanda kutip menabungkan ilmunya kepada murid gitu kan, dan murid menerimanya. Jadi murid itu seakan-akan kayak mesin ATM, kita setoran tunai kapan aja bebas gitu. Nah, artinya apa? Bahwasanya pendidikan yang dikemukakan oleh Paulo Freire itu adalah pendidikan yang pasif. Pendidikan digambarkan oleh dia sebagai penindasan versi baru, yang panggungnya itu dimainkan oleh murid sebagai kaum tertindas dan guru sebagai penindas. Itu penindasan versi baru. Guru itu aktif memberikan pengetahuan, murid itu pasif menerima pengetahuan, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat di bukunya Paulo Freire, bahwasanya pendidikan yang sifatnya anti dialogis itu terkenal dengan istilah penaklukan, pecah, kuasa menguasai, memanipulasi, serangan budaya, seperti itu. Tentu kalau misalnya anti dialogis ini kemudian adjektif ini dinisbatkan kepada pendidikan, berarti pendidikan ini akan berarah kepada penguasaan manusia. Padahal sebenarnya tujuannya pendidikan itu bukan untuk penguasaan manusia, tapi pemberdayaan manusia. Makanya solusi yang diberikan oleh Paulo Freire dalam pendidikan kaum tertindas ini adalah pendidikan yang metodenya adalah dialogis, sifatnya dialogis, di mana di situ teori dialogis ini berhubungan dengan kerjasama, persatuan, pembebasan gitu. Karena kan hakikatnya belajar itu adalah membebaskan seseorang dari kebodohan gitu. Maka dialogis ini adalah adjektif yang tepat untuk disematkan kepada pendidikan. Maka pendidikan itu harus bersifat dialogis. Seperti itu. Bagaimana peran guru dan siswa dalam pendidikan yang dialogis tersebut? Nah, sebenarnya kalau dari guru itu memang perannya adalah memberikan pengetahuan, tetapi tidak terbatas di situ. Guru juga harus bisa menyediakan media-media di mana murid itu bisa menghadapi masalah langsung yang berkaitan dengan bidang ilmu yang dia pelajari. Contoh misalnya, pengamalan dari pendidikan dialogis ini adalah yang kita rasakan sekarang di universitas, di mana universitas mewajibkan magang, mewajibkan sertifikasi. Semua itu adalah upaya-upaya untuk mengatasi pendidikan kaum tertindas gitu. Kita diberikan universitas kewajiban untuk magang, bahkan didorong untuk magang sebagai persyaratan skripsi. Ini yang saya alami di kampus saya. Nah, itu semua supaya mahasiswa itu belajar bahwa hidup itu nggak cuma teori gitu, tapi ada pengamalan gitu. Ilmu itu harus diamalkan kayak gitu, seperti itu. Nah, jadi solusi yang diberikan di Paulo Freire ini yang saya baca itu ada namanya pendidikan hadap masalah, di mana di situ mahasiswa memang menghadapi masalah langsung di bidang ilmu yang dia pelajari gitu kan, dan mencari cara menyelesaikan sesuai apa yang dia pelajari di sekolah atau di kampusnya, seperti itu. Baik, terima kasih opininya. Berikutnya kepada Mas Hayu, saya mau tanya, setelah kita mengetahui apa itu pendidikan kaum tertindas dan bagaimana seharusnya sistem itu berdiri, bagaimana sih relevansinya dengan di Indonesia, dengan pendidikan yang sedang kita alami saat ini? Baik, terima kasih Hardi. Membaca buku yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas itu
Saya merasa buku itu memang udah ditulis sejak lama sekali, sekitar 50 tahun yang lalu. Tapi kalau kita membaca pada hari ini, tentu buku tersebut masih sangat relevan gitu. Karena mungkin sudah banyak orang yang sudah membaca, sudah banyak orang-orang yang mendiskusikan tentang buku tersebut. Tapi pada kenyataannya problem pendidikan di Indonesia masih sangat banyak sekali, bahkan masih sangat mengakar gitu, dan belum terselesaikan gitu. Nah, membaca Paulo Freire ini menyadarkan kita bahwa sistem pendidikan kita ini tak jauh beda dengan pelatihan persiapan TKI ke luar negeri atau BLK, Balai Lapangan Kerja, di mana kita dituntut untuk melakukan suatu hal yang kemudian jatuhnya menjadi tenaga kerja gitu, yang memang dibayar. Nah, padahal kalau menurut Paulo Freire sendiri, pendidikan itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia baik secara individu maupun sosial gitu. Nah, jika memang pendidikan kita di Indonesia itu untuk meningkatkan kualitas hidup baik individu ataupun sosial, tentunya sudah banyak sekali orang-orang yang berpendidikan menghasilkan skripsi, menghasilkan tesis, menghasilkan disertasi yang di Indonesia ini setiap tahunnya mengeluarkan produk-produk itu gitu. Tapi pada kenyataannya masih produk-produk tersebut itu tidak berguna gitu. Maksudnya masih jauh dari tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup baik secara individu ataupun sosial itu. Nah, terus Paulo Freire ini juga membincang soal banking education ya, di mana pengetahuan itu merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh orang yang menganggap dirinya punya pengetahuan dan diberikan kepada orang yang dianggap tidak tahu apa-apa. Nah, di situ guru itu dianggap sebagai orang yang mengajar, dia tahu segalanya, dia adalah subjek, sementara murid itu dianggap tidak tahu apa-apa dan dia tidak tahu segalanya gitu. Murid ini dianggap objek belaka gitu. Padahal dari Paulo Freire ini menyatakan bahwa setiap manusia itu setara, tidak ada yang berbeda. Mungkin seorang guru, dosen atau rektor di kampus itu punya pengetahuan lebih dulu soal itu gitu. Jadi siapapun pada dasarnya semua bisa pintar gitu. Dan seorang guru itu dia sebenarnya setara, hanya saja dia lebih belajar duluan. Seperti itu. Nah, terus kemudian Paulo Freire ini juga membincang soal problem posing education atau pendidikan hadap muka, di mana Paulo Freire itu menyatakan secara tegas manusia itu harus menjadi titik tolak dalam dunia pendidikan, bukan sebagai objek belaka gitu. Manusia tidak boleh terpisahkan dari realitas sosialnya gitu. Dan pendidikan sekarang itu seolah-olah kita diajak berbincang soal langit, tapi kita tidak tahu masalah-masalah yang ada di bumi. Misal kita membicarakan suatu hal yang ada di luar negeri gitu, tapi kita tidak tahu bagaimana rasanya orang tua itu susahnya menyiapkan biaya pendidikan untuk anaknya, untuk membayar UKT, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Itu. Nah, seringkali di kampus-kampus sekarang ini kan semua manusia dihadapkan pada situasi krisis karena pandemi, baik krisis ekonomi, sosial maupun kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini mahasiswa pelajar itu semakin kritis menyikapi hal tersebut karena mereka dihadapkan pada situasi yang krisis gitu. Mereka menghadapi kemiskinan, mereka menghadapi kelaparan dan lain sebagainya. Mahasiswa ini kritis. Terus kemudian ketika mahasiswa atau pelajar ini mengkritisi hal tersebut, menyampaikan aspirasinya, menuntut UKT, menyampaikan kelaparan masyarakat. Namun ketika hal itu dihadapkan kepada dosen atau birokrasi kampus, justru mahasiswa atau pelajar ini direpresi dan dianggap dia tidak sopan. Itu di antara contohnya mungkin kita bisa melihat berita dari kawan kita di Universitas Negeri Semarang,
di mana di situ di situasi yang krisis pandemi, rektornya ini diduga melakukan korupsi, terus kemudian dari kawan kita tersebut melaporkan ke KPK dan belum ada tindak lanjut lebih dari KPK kasusnya itu seperti apa gitu. Tapi kawan kita ini sudah diskorsing padahal kasusnya tidak jelas itu seperti apa. Terus kemudian kemarin ada kasus di UI, teman-teman BEM UI mengkritisi kebijakan pemerintah soal pandemi, namun hal tersebut mengakibatkan BEM UI harus menghadapi rektor. Terus dia juga menghadapi berbagai nyinyiran di media sosial yang sangat luar biasa menyudutkan mereka, dan diantaranya juga dilakukan oleh dosennya sendiri di kampus tersebut gitu. Terus beberapa teman dari LPM, Lembaga Pers Mahasiswa Limas Universitas Sriwijaya, itu membuat karikatur soal penanganan UKT di kampus tersebut. Mereka memprotes UKT dengan membuat karikatur, namun di situ teman-teman dihadapkan dengan skorsing kurang lebih 2 semester. Nah, hal itulah yang mahasiswa itu kritis gitu di masa yang seperti ini, yang mungkin itu sama dengan Paulo Freire yang kelaparan pada waktu itu, tapi lagi-lagi mahasiswa dihadapkan pada represi. Nah, mungkin ini juga ini soal sistem yang mungkin sangat mengakar di Indonesia. Jadi mungkin ada 1-2 orang dosen yang kritis atau mungkin memperjuangkan hak-hak mahasiswa ataupun kebebasan akademik gitu. Itu ketika mereka menyuarakan itu justru mereka juga direpresi. Salah satu contohnya ini ada dosen dari Universitas Syiah Kuala Aceh, namanya Bapak Saiful Mahdi. Ketika dia mengkritisi kampusnya hanya di grup WhatsApp fakultas tersebut, terus kemudian hal itu dipermasalahkan hingga beliau harus ditahan selama 3 bulan di Aceh. Hal itulah yang mungkin problem pendidikan kita gitu, dan kita dipaksa untuk tidak kritis. Jadi ya mungkin saja banyak orang yang merasakan penderitaan, namun kita memang dipaksa pada keadaan yang ya kita harus manut kayak gitu. Mungkin itu Hardi. Rupanya buku ini membahas hal-hal yang sangat relevan yang kita hadapi saat ini, bahwa pendidikan yang menindas rupanya harusnya merupakan pendidikan yang dialogis. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai posisi Paulo Freire mengenai pendidikan, teman-teman dapat membaca buku Pendidikan Kaum Tertindas. Buku ini dapat diperoleh di Galeri Buku LP3S. Sekian dari kami, selamat membaca.